Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Kurniawan dari jurusan Teknik Informatika 2022 dengan NIM 22051204083. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berkembangnya internet. Sebelum itu, apa sih internet itu? Internet atau singkatan dari Interconnected Network adalah sebuah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Munculnya internet diawali dengan munculnya ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network yang menjadi cikal bakal berkembangnya internet. ARPANET didirikan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, lebih tepatnya oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA yang sekarang disebut dengan DARPA. ARPANET pertama kali beroperasi pada 29 Oktober 1969. ARPANET adalah salah satu jaringan pertama yang menggunakan protokol TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang kemudian menjadi dasar dari internet modern. Protokol ini memungkinkan berbagai jenis komputer yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Tujuan awal dari ARPANET adalah menjadi proyek militer untuk membuat suatu sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi apabila terjadi serangan nuklir secara tiba-tiba, dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Kemudian pada tahun 1969, ARPANET resmi diluncurkan ketika UCLA, University California Los Angeles, berhasil mengirimkan pesan pertama melalui jaringan kepada Institut Penelitian Stanford atau SRI di California. Pesan tersebut berisikan kata login. Pada awalnya, ARPANET menghubungkan 4 situs utama di Amerika Serikat, yaitu University of California, Los Angeles atau UCLA, Stanford Research Institute SRI, University of California, Santa Barbara UCSB, dan University of Utah. Dari keempat situs tersebut, ARPANET terus berkembang dan menghubungkan lebih banyak situs di seluruh negara, dan akhirnya membentuk dasar bagi perkembangan internet modern. Karena banyaknya permintaan untuk pengembangan proyek tersebut, ARPANET akhirnya dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET, di mana MILNET dikhususkan untuk kebutuhan militer, sedangkan ARPANET digunakan untuk kepentingan universitas, perusahaan, dan lain-lain. NSFNet didirikan pada tahun 1995 sebagai pengganti ARPANET untuk memfasilitasi penelitian ilmiah dan pendidikan di Amerika Serikat. Tujuan utama dari NSFNet adalah menyediakan infrastruktur jaringan yang lebih kuat dan terpadu untuk mendukung komunitas ilmiah dan pendidikan. Program ini menciptakan beberapa jaringan komputer tulang punggung nasional. Awalnya, program ini hanya dibuat untuk menghubungkan para peneliti ke pusat superkomputer yang didanai NSF, yang kemudian berkembang menjadi bagian utama dari tulang punggung internet. NSFNet dioperasikan pada tahun 1986 menggunakan TCP/IP dengan 6 situs tulang punggungnya saling terhubung dengan tautan 56 KB per second yang dibangun oleh sebuah grup yang terdiri dari Pusat Aplikasi Superkomputer Nasional Universitas Illinois, Pusat Teori Universitas Cornell, Universitas Delaware, dan Jaringan Merit. NSFNet menjadi kontributor utama dalam infrastruktur jaringan. Pada tahun 1990, ARPANET akhirnya resmi dibubarkan, namun internet masih terus berkembang hingga sekarang ini. Kemudian muncul World Wide Web atau WWW. Tim Berners-Lee dan rekan-rekan lainnya desain mulai pengembangan WWW pada tahun 1986. Mereka merancang Hypertext Transfer Protocol atau HTTP sebagai bahasa pemrograman yang mengatur bagaimana sebuah data itu didistribusikan ke banyak komputer. Setelah itu, Berners-Lee menciptakan Hypertext Markup Language atau HTML sebagai fondasi sebuah laman website. Pada tahun 1990, Berners-Lee membuat halaman web pertama bernama worldwideweb.app dan server web pertama bernama HTTPD. Halaman web tersebut dihadirkan pada internet terbuka dan orang-orang di luar sana pun turut diundang untuk bergabung dengan komunitas web baru ini pada tahun 1991.
Kemudian pada tahun 1993, Internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama-nama domain. Internet dibentuk oleh National Science Foundation (NSF) yang meminta adanya 3 bagian organisasi yang menangani layanan direktori dan database. Pada saat yang sama, Departemen Pertahanan Amerika Serikat memerintahkan bahwa semua sistem komputer mereka harus menggunakan TCP/IP untuk komunikasi jarak jauhnya. Pada tahun 1994, internet sudah mulai digunakan di Indonesia pada saat itu juga, Indonet menjadi ISP komersial pertama di Indonesia yang menjadi cikal bakal kemunculan jasa akses internet lain di Indonesia. Pada tahun 1995 sampai 2000, muncul era .com, yang ditandai dengan munculnya banyak perusahaan internet dan meningkatnya penggunaan internet di seluruh dunia. Pada saat itu, internet mulai digunakan secara komersial dan menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat. Pada beberapa tahun terakhir, internet terus berkembang dan menjadi sistem jaringan teknologi paling luas di seluruh dunia dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, sosial politik, budaya, militer, komunikasi, dan lain sebagainya. Internet juga telah menjadi sumber informasi yang sangat penting dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat. Selain itu, internet juga memberikan manfaat lain seperti memudahkan komunikasi jarak jauh, mempercepat proses bisnis, dan memudahkan akses ke layanan publik. Sekarang, internet menjadi sistem jaringan teknologi yang paling luas di seluruh dunia dan digunakan untuk berbagai keperluan di berbagai bidang. Internet telah mengubah cara orang untuk mendapatkan berita, memesan transportasi, serta makanan, membeli tiket, bahkan bekerja. Internet juga menjadi alasan terciptanya berbagai jenis bisnis baru seperti e-commerce dan startup lainnya. Internet juga menciptakan lapangan kerja baru seperti web developing, sosial media spesialis, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.